Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok E ingin menjelaskan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang berjudul aplikasi perhitungan zakat, penghasilan dan harta. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Saudari Israbiatul Husni, yang kedua Saudara Rahmat Hidayat, yang ketiga Muhammad Akmal, yang keempat Muhammad Habib Al-Rashid, yang kelima Muhammad Fajrin Ramadan. Alur presentasi kelompok kami yaitu latar belakang, yang kedua pembahasan, yang ketiga itu kesimpulan. Yang ingin menyampaikan presentasi pada yang pertama yaitu Saudara Muhammad Habib Al-Rashid, yaitu latar belakang. Saya persilahkan dengan hormat. Alasan kami pertama mengambil zakat karena dalam Islam itu sendiri zakat merupakan hal yang urgent dan banyak masyarakat yang mengeluhkan atau yang masih pusing mengenai metode dan haul pada zakat. Jadi pada latar belakang, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban dari umat Islam. Dalam melakukan zakat, ada batasan yang harus dipenuhi, yaitu mencapai haul dan hisab. Berdasarkan pengamatan di masyarakat, muncul permasalahan banyak anggota masyarakat yang kesulitan ketika hendak melakukan zakat karena beberapa hal. Di antaranya yaitu tidak tahu mengenai berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan, kurang pahamnya bagaimana cara perhitungan zakat, mengingat zakat yang satu berbeda dengan zakat yang lainnya. Untuk itu perlu pengembangan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan agar dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 35. Ya, itulah tadi penyampaian dari Saudara Muhammad Habib Al-Rashid tentang latar belakang. Yang kedua yaitu penyampaian dari Muhammad Fajrin Ramadan, yaitu pembahasan sebagai contoh kasus. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih sebelumnya atas moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam menjelaskan beberapa pembahasan dalam materi kelompok kita. Oke, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, mari kita perhatikan contoh kasus berikut. Di sini ada dua contoh kasus yang dimana di sini contoh kasusnya yaitu yang pertama yaitu seorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan 3 juta dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok 1,5 juta tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 3 juta dikurang 1,5 juta sama dengan 37.500 per bulan atau sebesar 450.000 per tahun, dengan catatan apabila sudah mencapai nisab. Dalam contoh ini 1.500.000 rupiah seolah-olah sudah mencapai nisab. Oke, adapun pembahasannya yaitu dalam aplikasi ini nantinya pengguna akan menginputkan beberapa data nominal yang dibutuhkan untuk proses perhitungan agar mendapatkan jumlah hasil nominal yang harus dibayarkan. Dalam aplikasi ini, tidak hanya perhitungan zakat saja yang disediakan,
namun juga terdapat beberapa hadis dan tuntunan berzakat yang sudah ditetapkan sesuai aturannya. Agar pengguna bisa mendapatkan ilmu atau mengetahui bagaimana rincian dan cara perhitungan zakat yang benar dan sesuai, selain terdapat hadis dan tuntunan berzakat, nantinya akan ditambahkan juga fitur perhitungan jarak antara lokasi pengguna di mana pengguna berada dengan lokasi rumah zakat yang terdapat sekitar lokasi pengguna. Dengan adanya fitur ini akan memudahkan pengguna apabila ingin langsung membayarkan zakat yang sudah terkalkulasi untuk memilih lokasi pembayaran zakat yang memiliki jarak terdekat. Dan itulah tadi penyampaian dari Saudara Muhammad Fajrin Ramadan tentang contoh kasus, dan selanjutnya yaitu penyampaian kelas diagram yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Hidayat. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan membahas kelas diagram. Jadi menurut para ahli, yaitu Statinger, diagram kelas atau kelas diagram itu menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Jadi kelas diagram itu adalah visual dari struktur sistem pada jenis-jenis yang akan dibentuk. Kemudian model kelas diagram ditunjukkan pada gambar berikut ini yang meliputi ada 6 kelas. Yang pertama itu ada kelas menu utama dengan atribut zakat profesi, zakat emas, zakat perak, tuntunan hadis zakat, lokasi, rumah zakat. Kemudian kelas yang kedua kelas zakat profesi. Kelas zakat profesi dengan atribut ID zakat profesi, penghasilan sebulan, kebutuhan pokok, cicilan angsuran, dan harga beras. Kemudian kelas yang ketiga kelas zakat emas dengan atribut ID zakat emas, jumlah, harga, dan kadar. Kemudian yang keempat, kelas zakat perak dengan atribut ID zakat perak, jumlah, harga, dan kadar. Kemudian kelas kelima, kelas tuntunan dan hadis dengan atribut ID hadis, tuntunan hadis zakat. Kemudian kelas yang terakhir itu kelas lokasi rumah zakat dengan atribut ID lokasi, pendapatan bersih, nishab, wajib bayar, zakat yang dibayarkan, jumlah harga emas, dan jumlah harga perak. Kemudian ini adalah gambar diagram yang telah kelompok kami buat, yaitu di menu induk yang paling utama itu ada kelas menu utama. Kelas menu utama ini dia memiliki 5 atribut dan 3 metode. Yang pertama itu ada atribut zakat profesi, zakat emas, zakat perak, tuntunan hadis zakat, dan lokasi rumah zakat. Kemudian ada 3 metode, tombol menu kalkulator zakat, tombol menu tuntunan dan hadis zakat, dan tombol cari rumah atau kantor zakat. Kemudian di kelas childnya itu ada 5, itu zakat profesi, zakat emas, zakat perak, tuntunan dan hadis zakat, dan cari lokasi atau kantor zakat. Kita mulai dari sebelah kiri dulu, ada zakat profesi di sana, yaitu memiliki 5 atribut dan 2 metode. Kemudian di bawahnya ada zakat emas, di situ dia memiliki 4 atribut dan 3 metode. Kemudian di bawahnya ada zakat perak, itu memiliki 4 atribut dan 3 metode. Kemudian masing-masing dari 3 ini itu memiliki kelas childnya itu kelas hitung yang memiliki ada 6 atribut dan tidak memiliki metode. Kemudian di sebelah bawah ada kelas child dari menu utama, itu tuntunan dan hadis zakat, memiliki 1 atribut dan 1 metode. Kemudian sebelah kanan itu ada kelas cari lokasi rumah atau kantor zakat, dia memiliki 2 atribut dan 2 metode. Kemudian memiliki kelas child yaitu lihat lokasi, yang memiliki 1 atribut dan tidak memiliki metode. Jadi di menu utama pengguna bisa memilih 0 atau 1
pilihan yang tersedia di menu utama tersebut, yaitu bisa memilih tombol kalkulator zakat yang terdiri dari zakat profesi dan zakat harta, kemudian tombol tuntunan dan hadis, atau tombol cari lokasi rumah zakat. Oke, mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian dari Saudara Rahmat Hidayat. Langsung saja yang penyampaian yang terakhir yaitu dari Saudari Israbiatul Husni, yaitu use case diagram. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang use case diagram. Model use case diagram digunakan untuk perancangan tampilan menu yang menunjukkan menu-menu apa saja yang dapat ditampilkan pada aplikasi seperti yang terlihat pada gambar 2. Nah, ini merupakan use case diagram dari aplikasi kalkulator perhitungan zakat, di mana ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi kalkulator zakat, maka di menu utama nanti pengguna akan diarahkan untuk memilih salah satu dari 3 ini, yaitu kalkulator zakat, tuntunan dan hadis zakat, cari kantor dan rumah zakat. Ketika pengguna memilih kalkulator zakat di menu utama, maka akan dibagi lagi menjadi zakat profesi atau zakat harta. Ketika pengguna memilih zakat harta, maka di sini akan dibedakan lagi apakah itu adalah zakat emas atau zakat perak. Ketika pengguna memilih zakat perak, maka pengguna nantinya akan menginputkan nominal harta perak yang dimiliki oleh pengguna, di mana ketika sudah mencapai, di mana di sini akan dihitung apakah harta tersebut sudah mencapai nisab dan haul. Ketika sudah mencapai nisab dan haul, maka akan ditampilkan berapa nominal zakat yang harus dikeluarkan oleh pengguna. Jadi di sini operasi hitung dipengaruhi oleh banyaknya nominal harta yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian, ketika di menu utama pengguna memilih tuntunan dan hadis zakat, maka nantinya akan ditampilkan materi-materi tentang berzakat, di mana di situ akan ditampilkan tuntunan cara berzakat dan lain-lainnya. Kemudian, ketika pengguna memilih cari kantor dan rumah zakat, maka nanti akan ditampilkan di Google Maps bahwa di mana letak rumah zakat yang terdekat dengan lokasi pengguna saat ini. Next. Use case diagram merupakan gambaran fungsionalitas dari seorang aktor dengan sebuah sistem. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama-tama, pengguna akan melihat tampilan menu dari kalkulator zakat yang berisi 3 pilihan menu, yaitu yang pertama kalkulator zakat, yang kedua tuntunan dan hadis zakat, yang ketiga lokasi rumah zakat terdekat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila pengguna memilih menu nomor 1, maka akan muncul menu berikutnya yang berisi zakat profesi dan zakat harta, yang berisi pilihan zakat emas atau perak. Dalam hal ini, masing-masing menu dari kalkulator zakat tersebut akan berkaitan dengan berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan yang mengacu pada nisab, yaitu ukuran minimal yang dikenai kewajiban zakat. Sementara itu, apabila pengguna memilih menu nomor 2, maka akan muncul tampilan beberapa hadis dan tuntunan berzakat yang sudah ditetapkan sesuai aturannya, agar pengguna bisa mendapatkan ilmu serta mengetahui bagaimana rincian dan cara perhitungan zakat yang benar dan sesuai. Sedangkan apabila pengguna memilih menu nomor 3, maka akan muncul fitur perhitungan jarak lokasi kantor atau rumah zakat dengan lokasi pengguna berada pada saat itu, sehingga memudahkan pengguna memilih lokasi pembayaran zakat yang terdekat dari lokasinya. Dan itulah tadi penyampaian use case diagram yang disampaikan oleh Saudari Israbiatul Husni.
Baik, langsung saja kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu yang pertama itu aplikasi perhitungan zakat ini dapat membantu pengguna dalam mengetahui besarnya zakat harta dan zakat profesi yang wajib dikeluarkan. Yang kedua, fitur pencarian lokasi kantor atau rumah zakat ini dapat membantu pengguna dalam mencari lokasi rumah atau kantor zakat bagi pengguna yang hendak membayarkan zakat secara langsung atau sekedar bertanya kepada petugas zakat mengenai zakat tersebut. Yang ketiga, pengguna dapat menambah pemahaman tentang tuntunan membayarkan zakat. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika mempunyai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.